A. Definisi public relation. Public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja, guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakat. B. Tujuan dan fungsi public relation. Tujuan public relation pertama, menumbuh kembangkan citra perusahaan yang positif untuk publik eksternal atau masyarakat dan konsumen. Kedua, mendorong tercapainya saling pengertian antara publik sasaran dengan perusahaan. Ketiga, mengembangkan sinergi fungsi pemasaran dengan public relation. Keempat, efektif dalam membangun pengenalan merek dan pengetahuan merek. Dan kelima, mendukung bauran pemasaran. Adapun fungsi public relation. Pertama, kegiatan yang bertujuan memperoleh itikat baik, kepercayaan, saling adanya pengertian dan citra yang baik dari publik atau masyarakat pada umumnya. Kedua, memiliki sasaran untuk menciptakan opini publik yang bisa diterima dan menguntungkan semua pihak. Ketiga, unsur penting dalam manajemen guna mencapai tujuan yang spesifik sesuai harapan publik tetapi merupakan kekhasan organisasi atau perusahaan. Keempat, usaha menciptakan hubungan yang harmonis antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, sekaligus menciptakan opini publik sebagai efeknya, yang sangat berguna sebagai input bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. C. Manajemen public relation. Komposisi public relation dari masing-masing organisasi tentu saja berbeda, tergantung pada kebutuhannya. Di sebuah organisasi, mungkin saja Departemen Public Relation-nya hanya terdiri dari seorang manajer dan seorang sekretaris. Namun, banyak pula organisasi atau perusahaan yang memperkerjakan asisten ahli seperti pejabat pers, editor jurnal internal, perancang media cetak, fotografer, dan sebagainya untuk menunjang pelaksanaan Departemen Public Relation-nya. Fungsi manajemen public relation yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan atau planning, yaitu penetapan tujuan, standar, penentuan aturan, dan prosedur. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing, yaitu pemberian tugas kepada masing-masing pihak membentuk bagian, mendelegasikan, dan menentukan jalur wewenang. Yang ketiga, penyusunan formasi atau staffing, yaitu penentuan persyaratan personal yang akan dikerjakan, merekrut calon karyawan, dan menentukan job. Yang keempat, memimpin atau leading, yaitu membuat orang lain melaksanakan tugasnya, mendorong dan memotivasi bawahan. Yang kelima, pengawasan atau controlling, yaitu fungsi terakhir dalam manajemen meliputi persiapan suatu standar, kualitas, dan kuantitas hasil kerja. E. Strategi public relation. Strategi relation mempunyai tahap-tahap, yaitu komponen sasaran dan komponen sarana. Yang pertama, komponen sasaran. Komponen sasaran ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, sasaran umum yang meliputi sasaran yang terstruktur dan formal. Yang kedua, sasaran khusus. Sarana khusus ini disebut dengan publik sasaran atau target publik. F. Public relation dan media.
Dalam kaitannya dengan public relation, media adalah berbagai macam sarana penghubung yang dipergunakan seorang public relation dengan publiknya, yaitu publik internal maupun publik eksternal untuk membantu mencapai tujuan. Tujuan penggunaan media dalam public relation yang pertama adalah untuk membantu mempromosikan dan meningkatkan pemasaran suatu produk dan jasa. Dan tujuan yang kedua adalah untuk menjalin komunikasi yang berkesinambungan. G. Public relation online. Public relation pada saat ini sudah mulai berkembang penggunaannya. Penggunaan media demi tercapainya tujuan public relation yaitu untuk membentuk opini publik. Media berkembang tidak hanya dapat digunakan secara searah, namun juga media dapat melakukan komunikasi dua arah. Public relation memanfaatkan internet untuk menghubungkan bisnis atau individu dengan publik untuk meningkatkan keingintahuan mereka terhadap hal-hal yang up to date. H. Perbedaan antara public relation online dan public relation offline. Seiring berkembangnya zaman seperti sekarang ini yang serba digital, public relation online menjadi cara baru dalam mengkomunikasikan perusahaan, seperti email, media sosial, dan lain sebagainya. Nah, dari public relation online dan offline memiliki perbedaan, yaitu public relation online adalah kegiatan public relation yang berhubungan dengan media, komunitas, dan publik yang ada dalam channel-channel internet. Hal ini termasuk search engines, blogs, news search, forums, discussion threads, social network, dan alat komunikasi online lainnya. Sedangkan public relation offline memiliki konsep yang sama dengan public relation online, hanya saja medianya menggunakan media cetak, radio, atau televisi, meskipun ada beberapa dari media internet yang termasuk dalam public relation online. I. Public relation online dan promosi. Public relation online terkait hubungannya dengan reputasi perusahaan, maka penggunaan public relation online akan sangat membantu untuk mempercepat penyampaian kepada publik dan meningkatkan tingkat promosi dari sebuah perusahaan. J. Mengukur efektivitas kegiatan public relation online. Cara yang tepat untuk mengetahui efektivitas public relation online adalah: pertama, menghitung jumlah orang yang mengunjungi dan memberikan informasi rinci mengenai dirinya pada website tersebut. Kedua, laporan penjualan bulanan dari pengecer resmi. Dan ketiga, mengukur tingkah laku khalayak. Keempat, memantau liputan media. Kelima, memantau penambahan database.